Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Fasil, Bapak Priyandono, dan pengajar praktik Bapak Nur Haji, yang saya hormati. Saya di sini di pra observasi tugas supervisi akademik rekaman ya. Perkenalkan, nama saya Suhud Iswayudi, CGP Angkatan 7 kelas 80, instansi SMK Negeri 2 Lamongan, Kabupaten Lamongan. Di sini coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Rizky ya, pengampu mata pelajaran produktif jurusan teknik pengelasan ya. Sebagaimana di tugas ini dijelaskan, coaching ada 3 rangkaian. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi kelas, yang ketiga adalah pasca observasi. Tugas ini yaitu rangkaian yang pertama, yaitu pra observasi. Baiklah, kita mulai percakapan observasi dengan Bapak Maftahur Rizky, pengajar produktif kelas teknik pengelasan. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Pak Sud. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun dalam kondisi puasa kita harus tetap fit. Bagus Pak Rizky ya, karena di SMK sendiri dibutuhkan spirit atau semangat ya untuk menghadapi anak-anak, apalagi sudah usia segitu dan di bulan Ramadan. Kalau guru ndak punya trik-trik, ndak punya ide yang membuat anak semangat, kondisi lemas, kondisi malas akan muncul pembelajaran praktek di bulan Ramadan ini. Betul sekali Pak Sud. Pak Rizky sendiri ini kemarin untuk pembuatan RPP-nya kelas berapa Pak Rizky ya? Kelas 10 Pak Rizky ya? Kelas ini Pak Sud, kelas 12. Oh 12 ya. Pada mata pelajaran teknik pengelasan GTAW. Oke ya. Baik Pak Rizky, kita awali pra observasi. Sebelum ke observasi kelas, kita mulai Pak Rizky ya. Di RPP-nya Pak Rizky ini tujuan pembelajarannya apa Pak Rizky? Itu atau judul pelajarannya apa sih itu? Nah, untuk pelajaran yang saya ampu pada tahun pelajaran ini, jadi untuk yang kelas 3 ini saya mengampu pada mata pelajaran teknik pengelasan gas tungsten atau GTAW. Ya. Atau bahasa lainnya plastik, seperti itu Pak Sud. Jadi plastik ini sendiri sangat diperlukan di industri karena dia hasilnya lebih halus daripada las yang lain, sehingga ketika membuat macam-macam seperti meja, bangku atau bed rumah sakit itu jadi lebih bagus kalau pakai las GTAW. Oh, jadi itu teknik dalam mengelas model baru Pak Rizky ya, metode baru ya Pak Rizky ya? Bukan baru, cuma hasilnya daripada las yang lain lebih bagus seperti itu. Oh, mungkin ada lagi dari tujuan pembelajarannya selain itu Pak Rizky? Nah, jadi metode pelajaran yang saya ingin capai yaitu anak-anak dapat mempraktekkan las GTAW dengan baik melalui metode problem based learning, seperti itu Pak Sud. Gitu. Sehingga anak-anak saya kasih masalah, bagaimana kalian membuat suatu benda yang bermanfaat kemudian bisa dijual kembali dengan harga yang maksimal tapi modal yang minimal, seperti itu. Oh, jadi memang dari yang saya baca di RPP-nya Rizky memang benar-benar anak itu diberi kebebasan Pak Rizky ya. Jadi benar-benar berpihak kepada anak. Jadi Pak Rizky sendiri dalam tujuannya itu membebaskan anak-anak dalam membuat karya itu Pak Rizky ya. Jadi nanti saya tekankan tiap
kan dibagi beberapa kelompok. Oh gitu. Tiap kelompok nanti itu membuat karya berbeda-beda Pak, sehingga acuan kita bukan hanya soal kesamaan tapi kreativitas mereka bisa membuat apa seperti itu, sehingga mereka berlomba-lomba, tiap kelompoknya berlomba-lomba bagusan mana, sehingga mereka semakin termotivasi dalam melaksanakan praktek seperti itu. Oh gitu Mas ya. Baiklah Pak Rizky ya. Terus yang kedua sendiri, area pengembangan yang hendak dicapai Pak Rizky sendiri untuk peserta didik gimana dalam pembelajaran itu? Nah, area pengembangan yang saya ingin capai yakni siswa, seperti tadi siswa saya tuntut untuk membuka pikiran mereka, membuat ide-ide sehingga mereka semakin termotivasi. Apa sih yang saya ingin capai di akhir pembelajaran semester ini, sehingga ketika semester ini selesai mereka menghasilkan suatu produk, bukan hanya praktek yang cuma ganti posisi 1G, 2G, 3G, tapi gitu ya. kita harus hasil daripada semester ini mereka menjadi sebuah produk. Itu area pengembangan yang ingin saya capai di akhir semester genap ini. Jadi secara kontinu Mas ya, tiap pertemuan, tiap pertemuan, terus di akhir semester menghasilkan sebuah produk gitu. Gitu. Jadi kan di awal pertemuan masih praktek biasa, jadi membuat las yang lurus-lurus saja, kemudian posisi 1G, 2G, 3G seperti itu, 1F, 2F, 3F. Nah, di akhir semester saya tuntut mereka untuk bikin produk, sehingga nanti kan di lapangan bukan hanya soal posisi tapi produk. Nanti mereka ketika terjun ke dunia kerja tidak kaget ketika dituntut untuk membuat produk seperti itu. Itu Mas ya. Terus dari produk itu sendiri berupa tadi berbagai jenis alat yang benda yang disebutkan Pak Rizky itu tidak ada Pak Rizky ya, takaran harus bagus gini, harus menghasilkan istilahnya sempurna gitu. Itu di Pak Rizky-nya, di pengembangannya itu gimana? Maksudnya harus bagus atau memang sesuai dengan kemampuan anak? Jadi nanti dilihat masing-masing bahwa pasti mereka ketika membuat produk menyesuaikan dari keahlian mereka yang sudah mereka capai. Ketika dirasa mereka susah untuk membuatnya, pasti mereka akan tidak membuat produk itu. Dari mereka sesuai dengan apa yang mereka pahami dan mereka bisa selama beberapa praktek terakhir, sehingga apa yang menjadi tujuan mereka, apa yang menjadi hasil mereka diharapkan maksimal sesuai dengan yang mereka mampu, mereka pahami seperti itu. Berarti sesuai kemampuan peserta didik yang Pak Rizky ajar gitu ya. Iya. Baiklah Pak Rizky ya. Kemudian sebelum ke observasi kelas nanti saya ini di ini Pak Rizky saya ingin Pak Rizky menyebutkan strategi yang dipersiapkan Pak Rizky dalam pengajaran untuk di pertemuan yang akan saya observasi itu. Maksudnya strategi apa untuk agar anak paham atau mengerti di materi yang akan Pak Rizky berikan ini ya. Jadi rencana saya setiap pada awal pembelajaran saya akan menyuruh mereka mendesain. Jadi mendesain dengan awal gambar. Setelah menggambar, saya menuntut mereka untuk membuat rincian bahan yang diperlukan apa, sehingga mereka memahami proses dari awal, bukan hanya membuatnya saja, cuma prosesnya mulai dari menggambar, belanja bahan, kemudian desainnya, kemudian alat yang dibutuhkan apa aja. Mereka harus merinci semua secara lengkap, sehingga bukan hanya kan selama ini ketika di berat keharian mereka cuma langsung menggunakan bendanya sudah ada, kemudian alatnya sudah ada, kemudian bahan tambahnya sudah ada kan. Sehingga kalau ini dari awal saya ingin rencana mereka nyusun rencana yang spesifik, mungkin dari awal mulai dari gambarnya, gambar detailnya, kemudian bahannya dipersiapkan apa aja, pokoknya lengkap dari awal perencanaan, sehingga mereka nanti tidak kaget ketika misal di industri mereka dikasih pekerjaan ini kemudian bingung, sehingga kita jangan sampai mereka di industri saya dulu dia
disiapkan semua, tidak sesuai menggambar, tidak pernah bang. Akhirnya mereka bilang, makanya ini saya minta untuk merek dulu, yang harus dipersiapkan itu. Baik, terima kasih Pak Rizky ya. Sedikit kita berbincang sebentar untuk menuju ke observasi. Selama ini sebagai SMK 2 ini lihat jurusan pengajaran itu luar biasa, jurusan yang memang sangat digemari karena untuk bilang pekerjaan di luar itu setelah lulus itu banyak sekali kesempatan anak ya, kalau ahli las bisa las darat bahkan las laut ya. Jadi pengalaman memang diminati, cuma sedikit buka kelas lagi Pak ya. Nah, kalau buka kelas lagi itu membutuhkan dana yang luar biasa. Nah itu makanya kalau las itu dananya lumayan besar sehingga banyak nanti sekolahnya kita dengan bahan praktiknya lumayan Pak. Ya. Jurusan seperti misal RI, kalau bahannya itu kayak nggak bisa dibagi gitu. Baik, terima kasih Rizky ya. Supervisi observasi sebelum kita kelas ya. Dan saat nanti kita deklarasi, Pak Rizky tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasa, akan ada pengamatan sesuai dengan yang ada. Setelah melakukan observasi nanti kita akan diskusi di pasca observasi. Siap Pak. Terima kasih Pak Rizky atas waktu yang diberikan. Sama-sama Pak. Ya. Baiklah, ini tugas observasi dari saya, supervisi akademik yang dilakukan Pak Rizky, pengajar mata pelajaran teknik pengelasan mapel produktif di SMKN Negeri 2 Lamongan. Sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.